perkembangan keluarga merupakan proses perubahan yang terjadi pada sistem keluarga. Proses perubahan ini meliputi pola hubungan dan interaksi antar anggota keluarganya sepanjang waktu. Setiap tahap perkembangan memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar tahapan tersebut dapat dilalui dengan sukses. Perawat keluarga perlu memahami setiap tahap perkembangan keluarga serta tugas-tugas perkembangannya. Hal ini sangat penting untuk bisa dipahami perawat, karena perawat dapat membantu mendeteksi adanya masalah keperawatan yang mungkin muncul pada tahapan keluarga tersebut. Perkembangan keluarga anak remaja dimulai saat anak pertama melewati usia 13 tahun dan biasanya berakhir 6-7 tahun kemudian, yaitu pada saat anak berusia 19 tahun atau 20 tahun. Pengkajian keluarga pada tahap perkembangan anak remaja bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan keluarga dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas perkembangan keluarga yang meliputi 1. Memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab. Hal ini mengingat remaja yang sudah bertambah dewasa dan meningkat otonominya. 2. Mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga. Bagaimana pasangan mempertahankan hubungannya yang memuaskan. Tujuan yang ketiga adalah mempertahankan komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua dengan menghindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan. Tujuan yang terakhir, yang nomor 4 adalah perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang keluarga. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena orang tua melepas otoritasnya dan membimbing anak untuk bertanggung jawab. Seringkali muncul konflik orang tua dan anaknya yang berusia remaja. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Nurse Amal dari Puskesmas. Mohon izin Bapak Ibu, jadi tujuan saya di sini itu untuk menanyakan terkait pengembangan dalam keluarga Bapak dan Ibu, khususnya pada anak Bapak yang sudah remaja. Oh, oke, baik Mbak. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Amal sudah berkunjung ke rumah kami untuk mengetahui proses perkembangan keluarga saya. Baik, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu itu bersedia? Baik, insya Allah bersedia. Iya, saya mulai nggih. Baik. Oke, yang pertama itu bagaimana keluarga Bapak dan Ibu itu dalam menjalankan tugas perkembangan saat ini? Sebelumnya saya mau tanya dulu Mbak, bisa jelasin nggak itu tugas perkembangan keluarga itu seperti apa maksudnya? Jadi perkembangan itu bagaimana keluarga Bapak dan Ibu itu memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab kepada anak remajanya seperti itu. Baik, saya izin ceritakan ya. Saya dan istri saya ini punya 2 anak. Anak pertama itu berusia saat ini ya sekitar kelas 2 SMA lah atau kelas 11. Lalu anak kedua itu kelas 5 SD. Saya memberikan kebebasan dia mau berinteraksi dengan siapa, melakukan aktivitas apa di sekolah atau dengan teman yang di rumah. Intinya saya memberikan kebebasan ekspresi kepada dia. Tapi saya juga memantau, mengontrol dia dan memberitahu kepada dia untuk bertanggung jawab kepada kebebasannya itu. Jadi dia tidak bebas, tapi misalkan ada dampaknya dia lepas tangan gitu, enggak. Saya langsung memberitahu untuk bertanggung jawab seperti itu. Intinya dari pihak orang tua kita membebaskan anak kita, tetapi juga perlu ada pengawasannya. Tidak boleh kejingan ke situ. Oke, berarti intinya itu membebaskan dan memberikan tanggung jawab seperti itu ya. Betul. Lalu bagaimana sih strategi keluarga Bapak dan Ibu untuk menjalin keharmonisan antar pasangan, terutama nih untuk Bapak dan Ibu? Untuk saya dan istri saya nih ya, biasanya misalkan ada masalah di kantor, karena saya kerja ya, berarti permasalahan di kantor. Untuk istri saya berarti di rumah atau di lingkungan rumah, itu kita sering berdiskusi atau curhat gitulah. Kita sering saling bertukar cerita, kita juga
mencari solusi bersama ketika ada permasalahan di dalam keluarga seperti itu. Intinya kita sebisa mungkin berkomunikasi untuk ada masalah apa hari ini atau gimana. Intinya kita menjalin keluarga yang harmonis lah Mbak. Kalau bisa biar anak kita juga terbuka kepada kita jika ada masalah apapun itu, biar sama-sama enaknya. Berarti Ya, pentingnya komunikasi Ya, gitu betul. ya Bapak. Seperti itu. Lalu bagaimana sih strategi keluarga Bapak dan Ibu untuk mengantisipasi perubahan sistem peran dan peraturan bagi anak remajanya? Dari saya ya sebagai ayah, saya misalkan dia ingin melakukan ini, saya kasih tahu ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Jadi anak saya itu tahu mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan, dan dia selalu harus izin terlebih dahulu ketika ingin melakukan sesuatu gitu. Ya saya juga biasanya sering berkomunikasi dengan ayah ibu saya. Kalau saya banyak ada problem di sekolah, biasanya saya berkomunikasi dengan kedua orang tua saya. Berarti Mas sering berkomunikasi gitu kan, kalau ada apa-apa selalu didiskusikan. Anak saya sering izin terlebih dulu sebelum dia ingin apa. Intinya kalau nggak ada saya di rumah atau bapaknya nggak di rumah, bisa telepon lah Mbak, saling komunikasi agar tidak ada kecurigaan apapun kepada anak kami. Baik. Nah, untuk Masnya nih, bagaimana sih hubungan Mas kepada Bapak dan Ibu tersendiri gitu? Hubungan saya kedua orang tua saya ini sangat baik, sangat terbuka. Saya sering juga berkomunikasi dengan kedua orang tua saya. Lebihnya saya sering curhat kepada ibu saya, dan ayah saya kan sering banyak bekerja. Biasanya saya curhatnya lewat by telepon. Oke. Berarti Mas sudah bisa mengekspresikan tersendiri ya kepada orang tua gitu ya. Kalau ada yang dibutuhkan atau apa gitu. Iya, betul. Anak saya juga sering cerita terkait permasalahannya di sekolah. Misalkan ada dia sering mengikuti ada acara di sekolah, lalu ada mengikuti permasalahan yang di OSIS juga, karena anak saya kan juga kebetulan ketua OSIS gitu ya. Jadi saya mengerti bagaimana permasalahan-permasalahan yang di sekolah seperti itu. Baik, mungkin perkembangan keluarga Bapak dan Ibu itu sudah cukup baik, tetapi Mas juga harus memperhatikan, dan Ibu dan Bapak harus juga memperhatikan kepada Masnya, karena di fase remaja itu kan masih kuat banget untuk keinginan sendiri gitu loh. Benar. Jadi harus tetap diawasi seperti itu aja Bapak. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Untuk saat ini sih nggak ada ya Bu. Oke, baik. Jadi mungkin pekan selanjutnya saya akan kembali untuk menanyakan lebih lanjut ya Bapak Ibu mengenai perkembangan keluarga Bapak Ibu, mungkin ke step selanjutnya begitu. Mungkin terima kasih Bapak Ibu sudah menerima saya, sudah membolehkan saya untuk bertanya-tanya tentang keluarga Bapak Ibu. Saya juga berterima kasih kepada Mbak sudah meluangkan waktu Mbaknya untuk mengetahui proses perkembangan keluarga saya. Jadi terima kasih, maaf mengganggu waktunya Bapak dan Ibu. Oh, nggak apa-apa kok Mbak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi tahapan pengkajian tugas perkembangan keluarga anak remaja. Pada tahap ini, keluarga mempunyai tujuan utama melonggarkan ikatan keluarga untuk memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada anak remajanya untuk lebih besar, guna menyiapkan diri menjadi seorang dewasa muda, dan orang tua juga belajar membina untuk menerima penolakan tanpa meninggalkan anak remajanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat tersebut menggarisbawahi tanggung jawab orang tua dalam menjaga keluarga mereka dari kemaksiatan. Ayat ini memberikan panduan bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai agama dan moral yang kuat, serta memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang bertakwa dan berakhlak mulia.